Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari offering B akan mempresentasikan mengenai percobaan 2 praktikum optika, yaitu polarisasi. Kami beranggotakan yang pertama yaitu Lilia Fitriarani, yang kedua ada Lutfi Ummu Hidayati, yang ketiga ada Mutamimatul Abidah, dan yang keempat saya yaitu Nurlaili Alvina. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menentukan sudut polarisasi air mineral dan larutan gula menggunakan polarimeter. Selanjutnya, dasar teori. Polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal saja dan tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal. Suatu gelombang transversal mempunyai arah rambat yang tegak lurus dengan bidang rambatnya. Apabila suatu gelombang memiliki sifat bahwa gerak medium dalam bidang tegak lurus, arah rambat pada suatu garis lurus, dikatakan bahwa gelombang ini terpolarisasi linear. Sebuah gelombang tali mengalami polarisasi setelah dilewatkan pada celah yang sempit. Arah bidang getar gelombang tali terpolarisasi adalah searah dengan celah. Pada polarisasi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan transparan akan maksimum bila sinar pantul tegak lurus terhadap sinar bias. Sudut datang dan sudut pantul pada saat polarisasi maksimum disebut sudut Brewster atau sudut polarisasi dengan simbol theta P. Berdasarkan hukum Malus, intensitas polarisasi dapat digambarkan sebagai berikut. Tan theta P sama dengan N2/N1. Dasar teori yang selanjutnya yaitu polarisasi cahaya yang dibedakan atas 3 macam, diantaranya adalah cahaya dikatakan mempunyai polarisasi linear, yaitu apabila medan listriknya berosilasi atau bergetar pada suatu garis lurus. Jika ujung vektor medan listriknya bergerak pada suatu elips, maka cahayanya dikatakan terpolarisasi eliptik. Jika ujung vektor dan medan listriknya bergerak pada suatu lingkaran, maka cahayanya dikatakan terpolarisasi lingkaran. Cahaya dapat mengalami polarisasi dengan berbagai cara, diantaranya karena peristiwa pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan hamburan. Kemudian alat dan bahan yang pertama ada plastik polarisator, yang kedua ada laser, yang ketiga ada kaca preparat, yang keempat ada busur, dan yang terakhir ada karton. Prosedur pembuatan yang pertama adalah mengambil plastik polarisasi yang ada pada layar penampil kalkulator. Kemudian memotong plastik polarisasi menjadi 2. Mengambil penggaris busur kecil dan meletakkan penggaris busur di kertas karton. Membuat skala derajat busur pada kertas karton atau bahan gelas dengan tepi mengikuti pola penggaris busur. Melubangi kertas karton tadi yang berbentuk lingkaran sesuai potongan plastik polarisasi ke-1 dari kalkulator. Menempelkan sesuai lingkaran di karton yang ada skala derajatnya. Inilah yang disebut sebagai analisator yang bisa diputar. Kemudian membuat cara yang sama pada kertas karton berbentuk segi 4 dan melubangi bagian tengah berbentuk lingkaran tanpa skala busur dan menempelkan potongan plastik polarisasi kedua pada tengah lingkaran pada karton yang dilubangi. Inilah yang disebut sebagai polarisator yang diam. Kemudian ada gambar set alat percobaan. Berikut merupakan gambar dari set alat percobaan. Berikut merupakan gambar set alat percobaan. Bisa dilihat gambar yang atas merupakan analisator dan gambar yang bawah merupakan polarisator.
Selanjutnya, teknik pengambilan data. Yang pertama, membuat set alat percobaan. Yang kedua, melakukan percobaan dengan sampel aqueous atau air mineral dengan mengukur sudut polarisator yang diputar dari 0 sampai 180 derajat dan intensitas cahaya setelah melewati sampel. Membuat tempat sampel yang transparan atau tembus cahaya. Yang ketiga, mencatat data sudut dalam derajat dan intensitas cahaya dengan tabel nomor sudut putar dalam derajat dan intensitas cahaya dalam lux. Yang keempat, membuat gambar grafik menemukan posisi sudut yang minimal dengan melihat intensitas cahaya yang paling minimal. Itu posisi sudut polarisasi dari air atau aqueous. Yang kelima, melakukan langkah 2-4 dengan sampel air tadi ditambah dengan gula. Kemudian menemukan posisi sudut polarisasi larutan gula tadi. Yang keenam, menemukan perubahan sudut putar bidang polarisasi dari larutan gula tadi dengan menselisih posisi sudut polarisasi larutan gula dengan posisi sudut polarisasi air. Selanjutnya, data percobaan yang kami peroleh. Untuk yang pertama, yaitu air mineral, sudut putar 0 derajat, intensitas cahayanya 332, 10 derajat 285, 20 derajat 241, 30 derajat 186, 40 derajat 121, 50 derajat 74, 60 derajat 42, 70 derajat 15, 80 derajat 4, 90 derajat 0, 100 derajat 10, 110 derajat 32, 120 derajat 50, 130 derajat 85, 140 derajat 132, 150 derajat 197, 160 derajat 269, 170 derajat 290, 180 derajat 341. Nah, untuk percobaan 2 dengan air gula, masanya 20 gram dan volume air 60 ml. Untuk sudut putar 0 derajat, intensitas cahayanya 210, 10 derajat 172, 20 derajat 147, 30 derajat 107, 40 derajat 94, 50 derajat 64, 60 derajat 32, 70 derajat 17, 80 derajat 6, 90 derajat 0, 100 derajat 8, 110 derajat 24, 120 derajat 32, 130 derajat 62, 140 derajat 88, 150 derajat 104, 160 derajat 133, 170 derajat 151, dan 180 derajat intensitas cahayanya sebesar 217. Berikut merupakan analisis data. Yang pertama, hasil percobaan 1 pada air mineral. Nah, berikut merupakan grafik hubungan intensitas cahaya terhadap sudut analyzer. Yang kedua, yaitu hasil percobaan 2 pada air gula. Nah, berikut merupakan grafik hubungan intensitas cahaya terhadap sudut analyzer. Selanjutnya, menentukan konsentrasi larutan gula dengan persamaan C sama dengan massa gula per ml gula dikali 1000 per volume air dalam mili. C sama dengan massa gulanya 20 gram per ml gulanya 180 dikali 1000 per volume airnya 60 mili, didapatkan C sebesar 1,85 gram per mili. Untuk perubahan sudut polarisasinya yaitu sebesar 90 derajat. Untuk sudut putar jenis larutan gula dapat dicari menggunakan persamaan alfa sama dengan theta per LC. Alfa sama dengan 90 per 1,25 dm dikali 1 per 85 gram per mili, didapatkan sudut putar jenis larutan gula sebesar 38,92 mili per dm gram. Selanjutnya untuk pembahasan, kegiatan praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan sudut polarisasi yang terjadi B pada larutan air mineral dan air gula dengan menggunakan polarimeter. Polarimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya putaran optik yang dihasilkan oleh suatu senyawa yang bersifat optik aktif pada larutan. Senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi. Pada praktikum kali ini, senyawa yang digunakan adalah larutan gula. Sehingga berdasarkan prinsip tersebut, sudut putar polarisasi dapat menentukan besarnya kadar gula dalam larutan tersebut. Pada
Pada praktikum kali ini, larutan yang digunakan untuk percobaan pertama adalah air mineral. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika analisator digeser dengan sudut putar dari 0 derajat hingga 90 derajat menunjukkan intensitas cahaya yang semakin kecil nilainya. Kemudian pada sudut putar 100 derajat hingga 180 derajat menunjukkan nilai intensitas cahayanya semakin besar. Hal ini juga terjadi pada larutan gula, sehingga dengan data tersebut dapat ditentukan sudut polarisasinya yaitu 90 derajat untuk kedua larutan tersebut. Sedangkan konsentrasi larutan air gula didapatkan 1,85 gram per mililiter dengan sudut putar jenis larutan sebesar 38,92 ml per desimeter gram. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intensitas atau terang maksimum terjadi pada sudut 0 derajat dan 180 derajat, di mana pada sudut tersebut intensitas maksimum terjadi apabila kedua sumbu polarisasi sejajar, dan intensitas atau terang minimum terjadi pada sudut 90 derajat, yaitu ketika kedua sumbu polarisasi saling tegak lurus. Dalam percobaan ini juga ditemukan sudut putar polarisasi dapat menentukan besarnya kadar gula dalam larutan, di mana sudut polarisasi untuk kedua larutan yaitu 90 derajat, sedangkan konsentrasi larutan air gula didapatkan 1,85 gram per mililiter dengan sudut putar jenis larutan sebesar 38,92 ml per desimeter gram. Selanjutnya ada daftar pustaka yang digunakan dalam pelaporan praktikum kali ini, dan juga ada lampiran mengenai video percobaan polarisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.